Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penelusuran yang sangat spesifik berdasarkan sumber yang Anda berikan, yaitu Al-Quran. Misi kita sederhana, tapi kayaknya cukup menantang nih. Kita akan coba bongkar makna dua kata yang sering sekali diterjemahkan sama, yaitu adil. Kata pertama adalah adli, dan yang kedua adalah kista. Nah, pertanyaannya, keduanya ini beneran cuma sinonim, alias bisa ditukar-tukar gitu aja, atau jangan-jangan Al-Quran sengaja milih kata yang beda untuk nunjukin nuansa keadilan yang juga beda? Yuk, kita bedah sama-sama. Wah, ini topik yang asik banget buat kita bedah. Karena kalau kita bicara soal bahasa Al-Quran, ya, presisi atau ketepatan katanya itu kan memang luar biasa. Seringkali, dua kata yang kelihatannya mirip, kalau kita telusuri penggunaannya di berbagai ayat, ternyata membuka lapisan makna yang sama sekali baru. Dan ini berlaku banget untuk konsep sepenting keadilan. Jadi tujuan kita hari ini adalah melihat gimana sih teks ini memakai adil dan qist dalam konteks yang beda-beda untuk membangun sebuah gambaran utuh apa sih sebetulnya keadilan itu. Oke, kita mulai dari yang paling akrab di telinga deh, adil. Kalau saya dengar kata adil atau adil, yang langsung kebayang ya, pengadilan, hakim, hukum, pokoknya sesuatu yang lurus dan gak memihak. Apa memang itu makna intinya? Betul sekali. Itu titik awal yang paling tepat. Makna utama dan yang paling sering dikutip memang seperti itu. Contoh paling jelas ada di surat An-Nahl ayat 76. Di sana ada perumpamaan tentang dua orang, yang satu nggak bisa apa-apa dan jadi beban. Sementara yang satu lagi digambarkan sebagai orang yang waman ya'muru bil adl. Dia berada di jalan yang lurus dan menyuruh berbuat al-adl. Oke, ya'muru bil adl, menyuruh berbuat adil. Jadi ini keadilan yang kita bayangkan dalam hukum ya. Aturannya jelas, hasilnya harus benar. Ini yang biasanya kita tuntut dari pemerintah atau pengadilan kan? Tepat. Di sini, adil itu keadilan dalam arti luas, imparsialitas, keseimbangan, ngasih hak sesuai porsinya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini perintah untuk menegakkan keadilan sosial dan hukum yang sifatnya substantif. Hasilnya harus benar, keputusannya harus tepat. Itu adil dalam makna positifnya yang paling utama. Nah, kalau cuma sampai di situ, mungkin diskusi kita selesai dalam 5 menit ya. Tapi dari catatan yang saya baca, disinilah ceritanya jadi, wah, jadi menarik banget. Kata ini ternyata punya wajah lain yang maknanya bisa bergeser jauh. Jauh sekali. Ada penggunaan kata adil yang turunannya ya'dilun punya konotasi yang sama sekali berbeda. Bahkan bisa dibilang negatif dalam konteks tertentu. Kita lihat surat An-Naml, ayat 60. Ayat ini bicara tentang keagungan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan kebun. Lalu di akhir ayat ada kalimat retoris yang nyindir gitu. Amman hum qaumun ya'dilun. Tunggu. Jadi kata yang sama bisa berarti keadilan sekaligus menyekutukan Tuhan. Itu kan dua hal yang bertolak belakang banget. Satu perintah, yang satu lagi larangan keras. Akar katanya memang sama, yaitu tentang membuat sesuatu setara atau sepadan. Kalau dalam konteks hukum, menyetarakan hak itu adalah keadilan. Tapi dalam konteks teologis, menyetarakan Tuhan dengan makhluknya adalah sebuah penyimpangan. Jadi kata yang sama, tergantung konteksnya, bisa jadi kebajikan tertinggi atau kesalahan fatal. Wow, oke. Ini beneran menjungkir balikan pemahaman saya. Saya pikir adil itu cuma soal pengadilan. Ternyata bisa juga berarti menyekutukan Tuhan. Dan kayaknya belum selesai sampai di situ kan? Ada makna ketiga yang lebih fisik. Betul! Ini makna yang sama sekali keluar dari ranah hukum dan teologi. Kita masuk ke ranah biologi atau penciptaan. Coba kita lihat di surat Al-Infitar, ayat 7, yang menggambarkan proses penciptaan manusia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, lalu menjadikan susunan tubuhmu adalak. Fa'adalah, di sini jelas bukan berarti menjadikanmu adil secara hukum. Sama sekali bukan. Adalak di sini merujuk pada keseimbangan, proporsi, dan harmoni dalam penciptaan fisik. Tangannya proporsional, matanya simetris. Semua organ berfungsi dalam sebuah sistem yang seimbang. Ini adalah keadilan dalam arti keteraturan kosmik atau biologis. Harmoni bentuk. Gila ya.
Jadi dari satu akar kata adil, kita punya 3 makna yang spektrumnya liar sekali. Pertama, keadilan hukum sosial yang kita kenal. Kedua, tindakan menyamakan yang dalam konteks akidah jadi negatif. Dan ketiga, keseimbangan fisik dalam penciptaan. Ini jauh lebih kaya dari sekedar satu entry di kamus. Dan pemahaman ini jadi fondasi penting sebelum kita lompat ke kata kedua. Ini menunjukkan bahwa setiap kata dalam teks ini harus dilihat dalam konteksnya. Nggak bisa kita pukul rata satu kata punya satu makna. Oke, jadi pemahaman soal adil ini sendiri sudah kompleks banget. Tapi ini baru setengah dari teka-teki yang Anda berikan. Ada kata kedua ini, kist. Awalnya saya pikir ini cuma sinonim, tapi dari sumber yang saya baca, sepertinya perannya jauh lebih spesifik ya. Sangat spesifik. Dan kist ini membawa sebuah paradoks yang lebih tajam lagi. Kita mulai dari sisi positifnya dulu. Di surat Al-Mumtahanah ayat 8, ada petunjuk tentang cara berinteraksi dengan non-muslim yang nggak memerangi umat Islam. Teksnya bilang, Allah nggak melarang kamu untuk antabarruhum, watuksitu ilaihim, innallaha yuhibbul muksitin. Berbuat baik dan berlaku adil, tuksitu, kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai al-muksitin, orang-orang yang berlaku adil. Di sini jelas sekali konotasinya positif. Allah sampai menyatakan cintanya. Sangat positif. Nah, banyak ahli bahasa dan tafsir melihat bahwa kistun di sini, atau al-muksitin, punya nuansa yang sedikit beda dari adl. Kalau adl tadi lebih ke kebenaran hasil akhir, kistun ini seringkali merujuk pada keadilan dalam prosesnya. Keadilan yang sifatnya distributif, pemerataan, memastikan setiap pihak dapat jatah atau porsinya secara proporsional. Ini tentang sikap yang nggak memihak dalam berinteraksi. Sebentar, ini ada yang bikin saya bingung. Di ayat tadi, al-muksitin adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Tapi saya kayaknya ingat pernah baca kata yang bunyinya mirip, al-qasitun, di surat lain dan artinya justru negatif banget. Apa saya salah dengar atau ini memang dua kata yang beda dari akar yang sama? Nah, Anda nangkap poin yang paling krusial. Ini bukan salah dengar. Inilah inti paradoks dari akar kata QST. Mari kita buka surat Al-Jin ayat 14 dan 15. Di sana kaum jin berkata, "Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba." Dan di antara kami ada yang muslim dan ada pula al-qasitun. Adapun al-qasitun, mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Jadi di sini, al-qasitun itu lawan kata dari muslim, dan tempatnya di neraka. Berarti artinya, orang yang nggak adil atau orang zolim. Dari akar kata yang sama persis. Tepat sekali, dari satu akar QST, kita punya al-muqsitun yang dicintai Tuhan, dan al-qasitun yang jadi kayu bakar neraka. Ini salah satu keunikan dalam bahasa Arab yang bikin para penerjemah pusing. Fenomena ini kadang disebut ad-dhodat, di mana satu akar kata yang sama bisa bercabang jadi dua arti yang bertolak belakang. Bayangin satu kata bisa berarti cinta sekaligus benci. Nah, akar QST ini salah satunya. Loh, tapi gimana cara bedainnya? Apa yang bikin yang satu baik dan yang satu buruk? Perbedaannya terletak pada pola atau bentuk kata kerjanya. Kata kerja aksyata yang ada tambahan huruf A di depan, itu artinya berlaku adil, menghilangkan ketidakadilan. Dari sini muncul kata muksitun. Sementara kata kerja dasarnya, kosata, justru berarti menyimpang, berbuat nggak adil atau zolim. Dari sini muncul kata kositun. Jadi hanya karena satu tambahan huruf, maknanya berbalik 180 derajat. Ini maksa pembaca untuk super teliti. Atau kezaliman yang dibakar di neraka. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kedua kata ini, yang udah kita bedah betapa spesifiknya nuansa mereka, muncul barengan dalam satu kalimat? Ini pasti puncaknya nih. Tentu, dan ini bukan hipotesis. Teks ini beneran lakukannya. Ada satu ayat kunci di surat Al-Hujurat ayat 9, yang jadi laboratorium sempurna untuk melihat keduanya beraksi bersama. Ayat ini bicara tentang cara mendamaikan dua kelompok orang beriman yang lagi berperang. Perintahnya adalah, wa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlakulah qist. Ini jelas dua perintah yang beda, bukan sekedar pengulangan untuk penekanan.
Sama sekali bukan pengulangan. Ini adalah puncak dari pembedaan makna yang udah kita bangun. Penggunaan keduanya secara berdampingan, ini kayak nyalain lampu sorot ke masing-masing fungsinya. Mari kita pecah. Perintah pertama, bil adl, dengan keadilan. Mayoritas penafsir memahaminya sebagai perintah untuk memastikan hasil akhir dari perdamaian itu benar secara substantif. Putusannya harus sesuai dengan hukum, kebenaran, dan fakta. Siapa yang salah harus dinyatakan salah. Hasilnya nggak boleh ngambang atau sekedar yang penting damai. Harus benar. Oke, jadi adil itu tentang kebenaran material atau substansif dari putusan damai itu. What-nya harus benar. Lalu apa peran wa aksetu? Nah, perintah kedua, wa aksitu, dan berlakulah adil, ini fokus pada proses untuk mencapai hasil yang adil tadi. Ini bicara tentang sikap, niat, dan metode si juru damai. Dia harus nggak memihak selama proses mediasi. Semua pihak harus didengar secara setara. Nggak boleh ada yang diistimewakan. Ini tentang keadilan prosedural. Integritas prosesnya harus dijaga. Coba saya pakai analogi ya, biar nempel di kepala. Jadi, adil itu kayak putusan akhir hakim di pengadilan yang harus sesuai sama kitab undang-undang. Vonisnya harus benar. Nah, kalau qist itu, cara si hakim memimpin seluruh persidangan. Sikapnya yang netral, dengerin semua saksi, prosedurnya nggak berat sebelah. Gitu bukan? Analogi yang sempurna. Tepat sekali. Itu dia. Adil fokus pada kebenaran hasil akhir, the verdict. Sementara qist fokus pada keadilan proses dan sikap hati untuk mencapai hasil itu, the proceeding. Seolah-olah teks ini mau bilang, hey, hasil yang benar saja nggak cukup kalau cara kamu mencapainya itu zolim, berat sebelah, dan nggak adil. Keduanya harus ada. Wah, ini beneran mengubah cara saya memandang konsep keadilan. Ternyata bukan cuma soal apa keputusannya, tapi juga bagaimana keputusan itu dicapai. Proses sama pentingnya dengan hasil. Persis, keadilan itu bukan hanya tujuan akhir, tapi juga jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke sana. Dan Al-Quran, dengan pilihan diksi yang sangat presisi ini, nggak hanya membedakan keduanya, tapi memerintahkan kita untuk menegakkan keduanya secara bersamaan. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih dari penelusuran kita hari ini, kita mulai dari asumsi sederhana bahwa adil ya sekedar adil. Tapi ternyata ini sebuah spektrum yang luar biasa kaya. Betul. Kita lihat adil bisa berarti kebenaran hukum, keseimbangan fisik, sampai penyimpangan teologis. Di sisi lain, qiste mengandung paradoks tajam. Bisa berarti proses yang adil dan dicintai Tuhan, atau kezaliman yang mengarah ke neraka, hanya dibedakan oleh satu huruf. Dan puncaknya, ketika keduanya bertemu, mereka nggak tumpang tindih. Mereka saling melengkapi secara sempurna. Adil untuk memastikan hasil yang benar, dan qist untuk memastikan proses yang adil untuk sampai ke hasil itu. Pelajaran penting dari semua ini untuk Anda adalah bagaimana presisi bahasa dalam sebuah teks bisa membongkar pemahaman kita tentang sebuah konsep fundamental. Keadilan dalam sumber ini ternyata nggak monolitik, nggak satu dimensi. Ada dimensi hasil akhir yang harus benar, ada dimensi proses yang nggak boleh memihak, dan ada dimensi sikap hati. Teks ini ngajak kita untuk mempertimbangkan semua aspek itu, bukan milih salah satu. Ini jadi pengingat juga ya, bahwa terjemahan, sebagus apapun, seringkali adalah penyederhanaan. Untuk benar-benar paham, kadang kita harus kembali menggali kata-kata aslinya. Tentu, sebagai bahan renungan untuk Anda bawa pulang, coba pikirkan ini. Jika keadilan substantif, yaitu adil, adalah tentang mencapai hasil yang benar sesuai aturan, dan keadilan prosedural, yaitu qist, adalah tentang cara kita yang nggak memihak untuk sampai ke sana. Dalam interaksi kita sehari-hari, entah itu di pekerjaan, keluarga, atau komunitas, manakah di antara keduanya yang lebih sering kita korbankan? Apakah kita sering terobsesi dengan hasil yang benar menurut kita, sampai-sampai kita menghalalkan segala cara dan mengabaikan proses yang adil? Atau sebaliknya,